Saya Hmm. coba share screen dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini saya coba untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian eh, berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan. Materi ini akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya penegakan etika profesi di dalam suatu pekerjaan, ya tentunya pekerjaan yang mempunyai standar suatu profesi, di mana dengan em, memegang teguh ya, pada etika profesi yang ada, maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa suatu profesi itu memerlukan suatu sisi kepercayaan daripada publik. Sehingga dengan kepercayaan itu, profesi itu akan menjadi suatu kehormatan dan akan diberi penghormatan kepada eh, publik tentunya, ya, terlebih yang akan menggunakan jasa dari profesi tersebut. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita coba untuk melihat apa pengertian daripada etika profesi, maka kita coba menjelaskan tentang dua padan kata daripada etika profesi tersebut. Ya. Pertama, kata etika, ya menurut KBBI, ya itu diartikan ya sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk, ya. Sehingga etika itu yang menjadi suatu dasar penilaian moral di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ya, eh, pengertian daripada profesi itu diartikan sebagai bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Ya. Sehingga setiap profesi memiliki karakteristik dan tanggung jawab tersendiri sesuai dengan eh, hasil, ya, pekerjaan yang dihasilkan oleh profesi tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kata, ya, pengertian dari etika profesi itu menurut KBBI tahun 2023, bahwa etika profesi adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku profesi. Ini menjadi pedoman bagi para profesional di dalam bertindak atau di dalam bagaimana profesional itu menjalankan aktivitas pekerjaannya yang berhubungan langsung tentunya dengan kliennya, ya, atau dengan masyarakat atau dengan pihak-pihak yang bersentuhan langsung atas pekerjaan tersebut. Kalau kita melihat pengertian etika profesi dari beberapa ahli, kita coba mengutip pertama dari Bertens. Ini etika profesi adalah kode moral yang mengatur perilaku profesional di dalam lingkungan kerja. Ya. Kemudian Magnus Suseno memberi pengertian tentang etika profesi ini, yaitu standar sikap dan moral yang harus diterapkan oleh komunitas profesi tertentu. Ya. Kemudian terakhir, ya, Sumarni ini memberi
pengertian atau definisi etika profesi yaitu pedoman bertindak yang berlaku khusus pada ruang lingkup profesi tertentu. Dari pemahaman atau definisi yang diberikan oleh para ahli ini merujuk pada bahwa profesi itu berkaitan juga dengan bagaimana perilaku profesional di dalam menjalankan aktivitasnya, ya, di dalam menjalankan pekerjaannya yang berhubungan langsung tentunya dengan orang, dengan klien, dengan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga ada keteraturan-aturan yang harus dijalankannya, ya, sehingga tidak merugikan atau tidak eh, apa namanya tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, selanjutnya apa itu ciri-ciri etika profesi? Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama itu bahwa sifatnya itu ialah mengikat, ya. Jadi sepanjang eh, personal itu, yaitu seseorang itu menjadi suatu anggota suatu profesi, ya, maka aturan-aturan yang ada pada eh, profesi itu mengikat, ya, dengan perilaku, ya, dengan aturan-aturan yang mewajibkan si eh, profesional tersebut untuk menjalankan etika profesi itu secara keseluruhan, ya. Jadi apabila ada suatu organisasi, maka anggota organisasi itu tidak ada yang apa namanya yang kebal atau boleh tidak menjalankan aturannya. Ya, standarnya seperti itu. Kemudian aturan profesi itu di dalam apa menjalankannya tentu ada pengawasan daripada misalnya suatu dewan pengawas misalnya. Sehingga ada suatu mekanisme dari pengawasan tersebut terhadap mereka-mereka yang menjalankan profesinya, ya. Tentunya profesional ini, ya, apabila melanggar suatu etika profesi ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada di organisasi profesi tersebut, ya. Kemudian sampai kapan aturan-aturan itu dapat melekat kepada seseorang, ya, atau kepada profesional tersebut sesuai dengan apa profesinya. Tentunya sepanjang orang tersebut atau sepanjang profesional tersebut menjalankan atau terdaftar sebagai anggota, ya, atau menjalankan profesinya, maka sepanjang waktu itulah, ya, artinya sepanjang dia menjadi eh, apa terdaftar sebagai keanggotaan, maka sepanjang itu dia harus eh, mengikuti aturan atau berlaku kepadanya aturan yang diatur oleh profesi tersebut, ya, atau organisasi profesi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, eh, apa tujuan etika profesi? Ya, jadi tujuannya adalah apabila profesi itu dijalankan dengan eh, sebaik mungkin, ya, artinya mengikuti aturan yang ada, maka kepercayaan publik terhadap profesi tersebut semakin semakin baik, ya, semakin bagus, ya. Kemudian dengan adanya etika profesi itu maka akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan posisi daripada eh, anggota dari organisasi tersebut, ya. Kemudian juga dengan etika profesi itu akan menjaga dan meningkatkan integritas, ya, profesi dari secara keseluruhan, ya. Karena memang eh, di dalam prakteknya bahwa di dalam suatu profesi tentu sering kita mendengar adanya penyalahgunaan di dalam menjalankan pekerjaan, ya. Kemudian adanya apa eh, yang tidak profesional di dalam
memberikan suatu services kepada misalnya kepada klien, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tentu ini mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana kepercayaan, bagaimana penghargaan atau penghormatan publik, ya, masyarakat eh, atau rakyat misalnya atau klien itu menjadi berkurang karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh eh, apakah personal atau beberapa profesional terhadap bagaimana mereka menjalankan profesinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini berkaitan dengan korupsi, ya. Bagaimana etika itu sangat berhubungan dengan korupsi, maka kita coba melihat pengertian daripada korupsi. Tentu di Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, ya, dijelaskan sangat luas, ya, arti tindak pidana korupsi. Tapi kita coba melihat secara sederhana bahwa eh, KBBI, ya, eh, memberi pengertian bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, ya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Kemudian tentunya mempunyai dampak tindakan yang merugikan negara, masyarakat secara luas dan sistematis, ya. Jadi memang di dalam tindak pidana korupsi itu ya ada beberapa pengertian definisi dari korupsi yang dibuat secara luas, ya. Tetapi ada juga beberapa tindak pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditarik, ya, yang ditarik kepada tindak pidana korupsi, ya, misalnya penyuapan, pemerasan dan lain sebagainya, ya. Dan itu menjadi suatu tindak pidana korupsi. Kemudian kalau kita melihat, ya, Bapak Ibu sekalian, jenis dan bentuk korupsi di Indonesia sebenarnya dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, ya, ada 36 bentuk perbuatan, kemudian itu bisa disederhanakan menjadi 7, kemudian bisa lebih sederhana lagi, ya, eh, berdasarkan bentuknya menjadi 4. Pertama, ya, penyuapan, ya. Penyuapan ini tentu adanya suatu perbuatan, ya, dengan memberi sesuatu, ya, berupa uang atau barang sehingga dengan pemberian itu eh, katakanlah suatu pimpinan yang di pemerintahan dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi putusannya. Demikian juga misalnya seorang apa hakim dan lain sebagainya, ya. Itu di dalam berita-berita yang kita ikuti tentu sering kita mendengar kasus-kasus ini, ya. Kemudian pemerasan, ya, pemerasan ini eh, sebenarnya kalau dengan gratifikasi hampir-hampir mirip, ya. Cuman kalau pemerasan ini ada suatu apa namanya, ada suatu tindakan aktif dari orang yang mempunyai suatu kekuasaan, ya, untuk menekan kepada orang tertentu, ya, untuk memberikan sesuatu karena ada hal-hal tertentu misalnya, ya, misalnya ada seorang apa dari kasus yang kita lihat, ya, beberapa yang meskipun masih diduga masih di dalam proses, seorang pimpinan gitu, ya, penegak hukum justru apa melakukan minta sesuatu dari orang yang sedang diperiksanya, kemudian orang tersebut memberikan, itu masuk dalam kategori pemerasan, meskipun dalam hal ini banyak kasus-kasus ini ya memang agak apa namanya agak sulit memang di eh, proses kalau kita lihat di Indonesia karena memang banyak hal yang apa namanya ya yang menjadi suatu hambatan di dalam proses-proses penyelidikan dan penyidikan di Indonesia. Kemudian gratifikasi. Ya, gratifikasi ini tentu hadiah yang diberikan katakan masyarakat, kelompok masyarakat atau apapun kepada pejabat. Tentunya gratifikasi ini awalnya tidak ada suatu tuntutan apapun, tapi dengan gratifikasi ini membuat satu
apa namanya, suatu jalan, ya, suatu hubungan yang lebih apa, yang lebih mudah, sehingga apa yang diinginkan dari orang yang memberi gratifikasi ini akan apa, mudah untuk diterima oleh eh, satu pejabat atau badan begitu. Kemudian penggelapan, ya, penggelapan ini itu kita mengetahui ialah ketika seorang katakan pimpinan pemerintahan, ya, eh, memakai atau menggunakan dana-dana yang eh, dipercayakan, dipegang kepadanya, kemudian dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ini masuk kepada penggelapan, ya, karena dana tersebut di dalam atau di bawah kekuasaannya, misalnya menyimpan dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu dan yang saya hormati, ya, kalau kita lihat, ini ambil contoh aja beberapa etika profesi, ya, eh, di dalam profesi yang ada di sekitar kita, tentu misalnya dokter, ya, dokter ini diatur etika profesinya tentu dengan beberapa aturan, ya, di dalam aturan-aturan tentang kedokteran di Indonesia. Kemudian juga dengan akuntan misalnya, ya, akuntan itu tentu diatur oleh organisasi profesinya, ya, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia, ya, atau juga aturan-aturan lain yang dibuat oleh pemerintah. Demikian juga dengan kode etik advokat Indonesia, ya, tentu ada undang-undang tentang advokat, ya. Banyak hal yang diatur di situ, misalnya apa, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan, ya, dengan apa yang seharusnya dia lakukan, ya, misalnya penyuapan dan lain sebagainya, ya, merugikan kliennya dan lain sebagainya. Demikian juga dengan akademisi, ya. Akademisi tentu ada aturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan di mana akademisi itu bekerja, ya. Selain ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, eh, hubungan etika profesi dengan korupsi itu tentu eh, ketika pelanggaran etika eh, terjadi dan berketerusan, maka inilah yang menjadi cikal bakal dalam satu tindakan korupsi, ya. Kemudian eh, etika profesi apabila dijalankan dengan eh, sebaik mungkin, ya, dengan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya, tentu ini akan menjadi benteng moral di dalam satu apa namanya, ya, suatu godaan atau suatu coba-coba akan melakukan suatu korupsi, ya, karena memang terhadap profesi tertentu, ya, misalnya hakim, misalnya polisi, misalnya apa, pengacara dan lain sebagainya, tentu etika profesi ini adalah bentengnya, ya. Jadi, maka ketika etika profesi itu diabaikan, ya, kemudian apa, ingin mendapatkan dengan apa, dengan cara-cara yang lebih instan dan lain sebagainya, maka hal tersebut, ya, bisa terjadi, misalnya bagaimana kita lihat beberapa apa namanya, kasus-kasus yang mungkin pernah kita baca di media, misalnya ada pengacara yang bermain dengan apa namanya, melakukan pendekatan dengan majelis hakim dan lain sebagainya, kemudian dia bisa apa, menentukan bagaimana putusannya seperti apa untuk bisa apa namanya, memenangkan perkara dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa kasus yang ada, ya, studi kasus, maka 38% ya, tindak pidana korupsi itu, ya, berasal dari pelanggaran kode etik. Selanjutnya, Bapak Ibu Maaf sekalian, Bapak, waktunya sudah mungkin mungkin saya dipersingkat selesaikan aja. satu slide ini, Iya, ya, Bu. ya boleh Ya, boleh.
Eh, dampak tidak menjaga artinya tidak apabila kita tidak menjaga daripada etika profesi itu maka yang paling pertama adalah kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu menjadi berkurang ya. Makanya kadang-kadang ada itu beberapa apa beberapa ya orang kelompok masyarakat itu yang melihat organisasi satu profesi itu dia bisa melabel gitu. Oh ini oh profesinya bagus, ini tidak gitu ya. Kemudian sanksi yang berlapis ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran itu maka organisasi itu memang harus tegas ya sehingga artinya profesional yang lain tidak akan melakukan itu ya. Kemudian kalau kita lihat dampaknya lagi ya eh, kerugian negara ya berdasarkan laporan ICW ya. Ini ada 42 triliun kerugian akibat tindak pidana korupsi ya. Cara menjaga etika tentunya harus apa konsisten terhadap kode etik ya, kemudian transparansi, keterbukaan di dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pendidikan anti korupsi dan berkaitan dengan integritas itu, pendidikan itu dilakukan terus-menerus sehingga eh, apa yang menjadi suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh profesional itu harus betul-betul dikuasain ya sehingga tindak pidana korupsi atau pelanggaran etika itu bisa menjadi menjadi semakin berkurang dan lain sebagainya. eh ini adalah kesimpulan meneguhkan etika profesi dan mencegah tindak pidana korupsi. Tentu profesi kuncinya itu profesi harus bersih ya, bebas korupsi. Korupsi itu adalah musuh bersama sehingga semua orang, semua elemen masyarakat harus melawan tindak pidana korupsi itu harus tidak setuju ya. Kemudian harus menjunjung tinggi integritas ya. Tidak tidak ada tawar-menawar terhadap untuk menegakkan integritas di segala profesi ya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih eh, kesempatan yang sudah diberikan. Demikian Terima kasih Pak Ramadsa. ya Di sini demikian. ada dari apa Bu Susan Unan mau bertanya, apakah ada pelatihan atau edukasi kepada para pekerja tentang etika profesi agar mengurangi maraknya korupsi di Indonesia? Persilakan dijawab, Pak.